Shalom, puji Tuhan, seluruh pendengar suara Batani FM yang dikasih oleh Tuhan. Bertemu kembali pagi hari ini dalam siaran Suara Penyuluh Kota Salatiga. Adapun kegiatan siaran ini bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Salatiga. Dalam hal ini adalah penyelenggara agama Kristen Kota Salatiga. Pagi hari ini bersama-sama dengan seluruh umat-umat Kristiani yang ada di sekitarnya, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan melalui siaran Penyuluh Kota Salatiga. Tapi mari sebelum acara ini kita mulai bersama, kita berdoa agar setiap renungan firman Tuhan yang kita dengarkan bersama pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi seluruh pendengar yang ada. Kita mulai bersama-sama di dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kembali kami datang bersyukur kepadamu Tuhan, buat segala berkat, anugerah yang telah kau karuniakan dalam kehidupan kami. Hari ini di minggu pertama bulan Mei tahun 2021, bersama-sama kami akan mengawali hari yang Tuhan beri, Sabat mulia ini dengan bersama-sama kami mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari Tuhan, awal sampai dengan selesainya siaran ini menjadi berkat kemuliaan bagi kami semua yang mendengarkannya ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Para pendengar yang budiman, pendengar yang dikasih oleh Tuhan, mari pagi hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama renungan firman Tuhan yang akan saya ambil di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-25. Demikianlah berita firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul Kuat di dalam Persekutuan Gereja Lokal. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu tentunya telah sering mendengar istilah gereja lokal kuat dan tertanam. Namun pagi hari ini izinkan saya dalam renungan ini menyampaikan apa itu sebenarnya gereja, siapa saja yang menjadi bagian dalam gereja lokal, dan apa tugas kita di dalam gereja lokal. Yang pertama, gereja secara fisik adalah gedung atau tempat pertemuan, perkumpulan orang yang memiliki iman yang sama. Dalam hal ini adalah umat Kristiani yang berkumpul dalam satu gedung yang seringkali dinamakan gedung gereja. Dan gedung gereja secara harfiah berbeda dengan gereja yang dimaksud dalam hal ini gereja Tuhan, gereja lokal. Siapa itu gereja Tuhan? Saya dan saudara yang pagi hari ini mendengarkan renungan ini adalah gereja Tuhan, di mana kita berada di tempat gereja lokal. Gereja Tuhan adalah orang-orang yang telah dipanggil, yang telah dipilih, dan telah memberikan kepercayaan mereka sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang memberi keselamatan melalui kelahirannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pendengar yang diberkati oleh Tuhan, kita adalah gereja-gereja Tuhan yang ditempatkan di gereja-gereja lokal. Di Kota Salatiga ada begitu banyak denominasi gereja-gereja lokal.
Ada begitu banyak gereja-gereja. Kota Salatiga salah satu kota yang cukup kecil di Jawa Tengah ini. Tapi gereja-gereja lokal yang ada di kota Salatiga sangat banyak. Saya dan saudara adalah orang-orang yang berada di gereja lokal tersebut. Firman Tuhan renungan pagi hari ini mengajak kita, mari, ayo kita menjadi gereja lokal yang kuat, gereja lokal yang bersatu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pendengar budiman yang diberkati oleh Tuhan. Gereja lokal yang kuat itu bisa tercapai, bisa terjadi. Yang pertama, apabila gereja lokal itu tertanam dengan kuat. Bapak Ibu sekalian pendengar yang diberkati oleh Tuhan, di mana gereja lokal kita sekarang berada, disitulah kita harus tertanam. Disitulah kita harus bertumbuh dengan kuat. Firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat 34, saya bacakan untuk Bapak Ibu pendengar sekalian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Gereja lokal yang pertama bisa kuat apabila mereka memiliki makanan firman Tuhan. Bapak Ibu pernah lihat satu tumbuhan? Tumbuhan itu akan bisa bertumbuh tertanam dengan kuat apabila dia diberikan asupan makanan yang baik, asupan makanan yang berimbang. Di gereja lokal kita diberikan oleh gembala, oleh hamba-hamba Tuhan makanan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Berbeda dengan orang-orang yang tidak makan dari satu gereja lokal satu saja. Di tempat ini dia makan vitamin A, di tempat lain dia ditambahkan dengan vitamin A dosis yang lebih tinggi, di tempat lain dia pindah lagi dengan vitamin A yang lebih tinggi lagi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Justru makanan itu tidak menjadi vitamin, tidak menjadi kekuatan kepada orang yang sedang memakannya, tapi justru membuat kematian, bahkan hal yang lebih sakit lagi. Yang saya mau sampaikan kepada kita, jadilah gereja-gereja yang kuat, gereja lokal yang kuat, yaitu memakan firman Tuhan, memakan makanan rohani yang bersumber kepada hamba Tuhan, gembala yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan makanan kita. Yang kedua, gereja itu akan kuat. Gereja lokal itu akan kuat apabila mereka terpelihara. Bapak Ibu, sebuah tanaman itu akan terpelihara apabila orang yang pertama sekali menanamnya tahu bagaimana tanaman ini pertama sekali ditanam, tahu bagaimana merawat tanaman ini. Berbeda dengan orang yang hanya sekedar meminta, hanya sekedar suka dengan tanaman, tapi tanpa ada keinginan untuk memeliharanya. Bapak Ibu akan terpelihara di gereja lokal. Karena dari awal kita tertanam di gereja lokal, maka kita pun akan terpelihara di gereja lokal di mana kita berada. Saya bacakan satu lagi firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 1 dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman telah dikatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur itu dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat
berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, saudara sekalian pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, terdengar dengan jelas dari firman Tuhan ini, gereja lokal yang kuat adalah gereja yang melekat dengan pokoknya, gereja yang berhubungan dengan pokoknya, dan pokoknya itu adalah gereja di mana kita dilahirkan, di mana kita ditanam, dan bersama-sama dengan seluruh umat Kristen yang ada di kota Salatiga, mari bersama-sama kita bertumbuh dengan kuat di dalam gereja lokal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita pribadi masing-masing. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua yang telah mendengarkannya. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan melanjutkan acara kita dengan doa penutup dan sekaligus doa untuk syafaat untuk kota kita tercinta. Kami datang bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan untuk pagi hari yang diberkati ini. Kami bersyukur Engkau telah jadikan kami gereja-gereja Tuhan yang harus bertumbuh dengan kuat di gereja lokal di mana kami berada ya Tuhan. Berikan kesetiaan kepada kami untuk kami mendapatkan makanan rohani yang benar dari gembala-gembala, dari hamba-hamba Tuhan yang melayani kami. Dan Tuhan bawa kami kepada pemeliharaan Tuhan yang sempurna, agar kehidupan pertumbuhan kami bertumbuh menjadi gereja lokal yang sempurna ya Tuhan. Pagi hari ini juga kami terus berdoa untuk kota Salatiga, tempat di mana kami berada. Berkat Tuhan dicurahkan bagi kota ini. Pakai pemimpin-pemimpin kota, pakai seluruh gereja-gereja yang ada di kota Salatiga ini Tuhan, menjadi berkat bagi kota ini. Pakai pemimpin-pemimpin negara kami, baik dalam tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, sehingga negeri kami tercinta Indonesia beroleh lawatan daripada Tuhan. Pagi hari ini juga Tuhan, izinkan kami berdoa dan bergumul untuk kota Salatiga, di mana pandemi COVID-19 yang belum kunjung berakhir. Bahkan hari-hari ini kota Salatiga kembali kepada zona merah. Jagai kami umat-umat kepunyaan-Mu ya Tuhan. Pakai pemimpin-pemimpin kami untuk dapat menyelesaikan masalah ini, dan wadah pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari kota kami secara khususnya ya Tuhan. Kami bersyukur sepanjang hari ini seluruh umat-umat yang telah mendengar firman Tuhan, mereka beroleh kekuatan, sukacita surga melimpah dalam kehidupan mereka. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan bersama renungan firman Tuhan melalui suara penyuluh kota Salatiga. Dan sebagai penutupnya, saya memberikan semangat spirit lagi kepada warga yang ada di kota Salatiga, pendengar yang diberkati Tuhan, untuk kita tetap menerapkan 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang bersih. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas di tempat umum. Kita bersama-sama jaga kota Salatiga, bersama-sama kita jaga imun tubuh kita, dan terus terapkan 5M untuk kita bersama. Demikian firman Tuhan, demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Dan kami atas nama seluruh penyuluh agama Kristen kota Salatiga melalui renungan suara penyuluh kota Salatiga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan kepada seluruh saudara-saudaraku yang sedang menjalankan ibadah puasa. Matur nuwun.